Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Tio Budi Prakoso dengan NPM 200120100012. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses strategi operasi pengembangan produk dan perumusan strategi operasi dan contoh perusahaan yang melakukan pengembangan produk dan layanan tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada supaya pelanggan juga menginginkan unsur-unsur baru dari produk. Dan pengembangan produk juga merupakan proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencarian inovasi untuk menambah nilai terhadap barang lama dengan mengkonversikan ke dalam produk baru. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan produk. Nah, tujuan pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produktif, yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada pengembangan produk dan layanan. Yang pertama ada inovasi, yang kedua desain, dan yang ketiga ada kreativitas. Yang pertama, inovasi. Pengertian inovasi merupakan suatu proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Yang kedua ada desain. Nah, di desain ini seperti menggambarkan tampilan, pengaturan, dan cara kerja. Dan yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas merupakan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru atau produk yang baru. Nah, hubungan antara kreativitas, inovasi, dan desain yaitu kreativitas menggunakan imajinasi ataupun ide untuk melakukan inovasi. Nah, setelah inovasi tersebut ada tahapan selanjutnya yaitu desain. Nah, desain ini adalah hal yang sangat penting untuk mendefinisikan bentuk dan bagaimana cara produk dan layanan tersebut dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, bagaimana sih cara memunculkan kreativitas, inovasi, dan desain? Yaitu ada mengamati permasalahan yang ada di pasar. Nah, di bagian ini bagaimana kita harus mengamati permasalahan apa saja yang ada di pasar, sehingga dari masalah yang ada kita dapat memunculkan ide untuk melakukan inovasi dan desain. Dan yang kedua yaitu menganalisa produk yang sejenis. Nah, di bagian ini menganalisa produk sejenis berarti kita diharuskan mencermati apa yang sekiranya menjadi peluang inovasi dari produk sejenis tersebut. Dan yang terakhir, membuat desain yang menarik. Nah, ide yang telah kita dapat hendaknya dirancang dengan desain yang semenarik mungkin agar dapat menjadikan suatu ciri khas dari produk kita. Baik, selanjutnya yaitu perumusan strategi operasi. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Tidak seperti manajemen operasi sehari-hari, merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sekali-kali saja. Beberapa perusahaan akan memiliki siklus perencanaan reguler, misalnya tahunan, dan pertimbangan strategi operasi dapat menjadi bagian dari ini. Tetapi, tingkat perubahan yang dibuat dalam setiap siklus tahunan kemungkinan akan terbatas. Dengan kata lain, proses atau lengkap dalam merumuskan strategi operasi yang sama sekali baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi. Baik, selanjutnya yaitu analisis untuk formulasi. Nah, di analisis untuk formulasi ini ada 3. Yang pertama, menganalisis kemampuan sumber daya. Yang kedua, menganalisis kebutuhan target pasar. Dan yang terakhir, menganalisis kelebihan dan kekurangan ide. Nah, menganalisis kemampuan sumber daya operasional merupakan kata lain dari SWOT atau SWOT. Nah, SWOT ini sendiri terdiri dari kata strength, weakness, opportunities, dan threat. Nah,
Analisis SWOT adalah awalan yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor eksternal dan internal. Meskipun analisis SWOT sangat dimasukkan ke dalam proses perencanaan yang efektif, namun kekuatan dan kelemahan dari SWOT ini sangatlah berguna. Yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan target pasar. Nah, analisis pasar merupakan bagian yang sangat penting dari rencana produk atau pengembangan produk. Melalui analisis pasar, pendapatan, penjualan, dan keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan. Dan selain itu, analisis pasar juga diperlukan untuk mengetahui peluang dan potensi bisnis yang dapat dimanfaatkan. Dan yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan ide. Nah, menganalisis kelebihan dan kekurangan ide ini merupakan awalan untuk memahami sumber daya. Dan tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan ide atau yang inti sangat penting untuk melakukan bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu yang akan datang. Baik, yang terakhir yaitu contoh perusahaan yang melakukan pengembangan produk dan layanan. Perusahaan yang saya contohkan yaitu dari perusahaan Nike. Nah, Nike ini sebagai salah satu perusahaan produsen yang mengutamakan keunikan di setiap produknya. Produk-produk yang dihasilkan harus dapat menciptakan state of art produk. Nah, produk-produk sepatu yang ditawarkan oleh Nike memiliki keunggulan dari pesaingnya, sebab Nike menggunakan material yang memiliki kualitas tinggi dan teknologi yang baik pada proses pembuatan tiap sepatu yang dihasilkan. Nah, kenyamanan dan daya tahan dari sepatu Nike merupakan aspek utama Nike pada setiap sepatunya. Selain dari sisi kenyamanan, sepatu yang dihasilkan Nike juga memiliki beban yang ringan yang menyebabkan sepatu yang ringan tersebut dapat meningkatkan dan memaksimalkan performa dari pemakainya, sehingga pemakai dapat memperoleh manfaat dan maksimal dalam penggunaan sepatu Nike tersebut. Nah, Nike merancang produk sepatu dengan sebaik mungkin sehingga sepatu yang dihasilkan memiliki tampilan yang elegan untuk menarik perhatian dari konsumen untuk membeli produk dari yang sudah dipasarkan. Diharapkan para konsumen Nike yang merasa puas dengan produk yang ditawarkan melalui beragam desain yang sudah ditawarkan oleh Nike. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proses strategi operasi pengembangan produk dan perumusan strategi operasi dan contoh perusahaan yang melakukan pengembangan produk dan layanan tersebut. Saya Bagas Setiabudi Prakoso, saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.